Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sungli Tuang Kesong di channel Talaut Project. Ya, jadi guys, karena akhir-akhir ini sering terjadi gempa di Talaut, kali ini saya akan membahas tentang gempa lagi, yaitu tentang sejarah gempa tsunami di Laut Maluku. Jadi ternyata di Laut Maluku ini sudah banyak kali terjadi gempa dan juga pernah terjadi tsunami, dan tercatat gempa yang terbesar itu terjadi pada tanggal 1 April 1936, yaitu gempa Sangir. Jadi kalau teman-teman penasaran, tetap tonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sebelum lanjut, pertama-tama yang belum klik tombol subscribe, tolong klik tombol subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke. Ya, jadi guys, sejarah gempa tsunami di Laut Maluku. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono memaparkan catatan sejarah yang menunjukkan kawasan Laut Maluku beberapa kali terjadi gempa kuat dan merusak. Tercatat, gempa Sangir pada 1 April 1936 menjadi gempa dahsyat yang pernah terjadi di zona ini, karena guncangannya mencapai skala intensitas 8-9 mmi yang merusak ratusan rumah. Selain itu, gempa Pulau Siau pada 27 Februari 1974 juga memicu longsoran dan kerusakan banyak rumah di berbagai tempat. Terakhir adalah gempa Sangihe Talaut pada 22 Oktober 1983, di mana gempa ini merusak banyak bangunan rumah. Zona sumber gempa Laut Maluku juga memiliki catatan sejarah tsunami destruktif, seperti yang pertama tsunami Banggai Sangihe tahun 1858 yang menyebabkan seluruh kawasan pantai timur Sulawesi, Banggai dan Sangihe dilanda tsunami. Yang kedua, tsunami Banggai Ternate pada tahun 1859 mengakibatkan banyak rumah di pesisir disapu tsunami. Yang ketiga, gempa Kema Minahasa pada tahun 1859 juga memicu tsunami setinggi atap rumah-rumah penduduk. Yang keempat, tsunami Gorontalo pada tahun 1871 juga menerjang di sepanjang pesisir Gorontalo. Yang kelima, tsunami Tahuna tahun 1889 menerjang kawasan pesisir Tahuna setinggi 1,5 meter. Yang keenam, tsunami Kepulauan Talaut pada tahun 1907 menerjang pantai setinggi 4 meter. Dan yang ketujuh, tsunami Salebabu tahun 1936 menyapu pantai setinggi 3 meter. Selain sejarah gempa dan tsunami masa lalu, catatan terbaru gempa kuat di Laut Maluku cukup banyak. Sebagian besar diantaranya berpotensi tsunami, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1979 dengan magnitudo 7,00, sedangkan tahun 1986 dengan magnitudo 7,5, tahun 1989 dengan magnitudo 7,1, tahun 2001 dengan kekuatan magnitudo 7,0, di tahun 2007 dengan kekuatan magnitudo 7,5, di tahun 2009 magnitudo 7,1, tahun 2014 magnitudo 7,3, di tahun 2019 dengan magnitudo 7,0, dan 2019 juga
terjadi juga dengan kekuatan 7,1 magnitudo. Gambaran kerangka tektonik aktivitas kegempaan dan sejarah tsunami di atas kiranya cukup untuk menyimpulkan bahwa kawasan Laut Maluku memang merupakan zona yang sangat rawan gempa dan tsunami. Kondisi tektonik aktif dan kompleks ini tentu perlu mendapat perhatian khusus dan serius, termasuk tantangan untuk merancang sistem mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi dan tsunami yang berpotensi terjadi di wilayah ini. Zona gempa Laut Maluku terletak di antara Busur Sangihe dan Halmahera. Zona gempa ini membentang dalam arah utara-selatan, didasari oleh zona subduksi ganda atau double subductions yang menunjang ke bawah Pulau Halmahera di sebelah timur dan ke bawah Busur Sangihe di sebelah barat. Zona subduksi ini membentuk kemiringan ganda yang tidak simetriks. Slab lempeng Laut Maluku di bawah Busur Sangihe menerus hingga ke dalam 600 km, sedangkan di bawah Busur Halmahera slab lempengnya relatif lebih dangkal, hanya hingga ke dalam sekitar 300 meter, kata Daryono dalam keterangannya. Subduksi ganda ini terbentuk akibat tekanan lempeng Laut Filipina dari timur di zona Halmahera, sementara dari barat lempeng Sangihe relatif mendorong ke timur. Akibat dorongan ini terbangun akumulasi medan tegangan atau stres, produk gaya kompresi pada bantuan kerak samudra di bagian tengah zona tumbukan Laut Maluku atau Molucca Sea Collision Zone. Di zona inilah terbentuk jalur punggungan Mayu atau Mayu Ridges yang ditandai dengan keberadaan Pulau Mayu. Oke teman-teman, itulah tadi sejarah gempa dan tsunami yang pernah terjadi di zona Laut Maluku. Jadi untuk teman-teman orang talaut, jadi talaut itu berada di zona Laut Maluku yang zona rawan gempa. Jadi tidak heran akhir-akhir ini sering terjadi gempa, mulai dari gempa sedang, gempa kecil dan agak kuat terjadi di talaut. Jadi dan ternyata juga tadi kan teman-teman sudah lihat kalau talaut pernah mengalami gempa dan tsunami pada masa yang lalu. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa supaya Kabupaten Kepulauan Talaut dan negara kita ini terjauh dari bencana-bencana seperti gempa dan tsunami ini. Dan juga kenapa talaut sering terjadi gempa? Karena talaut dilewati oleh cincin api Pasifik. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Talaut Project untuk mendapatkan informasi terbaru seputar hal-hal viral, sejarah, horor, unik, dan menarik, dan tentu saja video-video yang terbaru yang ada di channel saya. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.